warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau kelak di padang mahsyar, di hari ketika itu tidak lagi berguna harta, tahta, jabatan, kecuali hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita dipertemukan Allah kembali dalam satu majelis yang sangat mulia. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau menceritakan ketika beliau Isra Mi'raj, yaitu Lailatul Usrobi ila samai awsani, ketika Allah mengisrakanku di malam Lailatul Qadar, aku mendapatkan pesan 5 perkara, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam memberikan pesan, janganlah hatimu melekat atau terlalu cinta terhadap dunia. Ini kita melihat bahwa dalam hadis-hadis yang lain, bahwa dunia akan menjadi suatu rebutan bagi kaum muslimin dan muslimat, terutama di zaman sekarang ini. Segala ukuran dijadikan patokannya sebagai dunia. Bila seorang tidak mendapatkan dunia, maka dia dianggap orang yang belum berhasil. Bila dunia belum ada di tangannya, maka segala ucapannya tidaklah berarti. Sehingga dunia menjadi tujuan, sehingga dunia menjadi cita-cita. Telah banyak kita melihat seberapa banyak orang yang menjadikan dunia jadi tujuannya. Hari-harinya habis hanya untuk mengejar dunia, hari-harinya habis hanya untuk mendapatkan dunia. Bila dunia tidak dia miliki, bagaimana frustasinya dia, bagaimana susah hidupnya dia, bagaimana menderitanya dia. Padahal yang menjadi sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah lah yang mengisi isi dunia ini, bahkan Allah sendirilah yang menciptakan dunia. Tapi kenapa Allah yang menciptakan dunia ini, Allahnya malah kita lupakan? Inilah yang dipesankan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, agar umatnya jangan terlalu cinta kepada dunia. Kalimatnya adalah jangan terlalu cinta kepada dunia. Bukan tidak boleh memiliki dunia, namun hati ini tidak boleh melampaui kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cintai dunia, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berikanlah cintamu kepadaku karena tempat kembalimu adalah kepadaku. Kenapa kita disuruh mencintai Allah Subhanahu wa taala? Agar kelak kita nanti tidak malu di saat kita bertemu dengan Allah, agar nanti kita tidak disiksa Allah saat kita menemui Allah, atau di saat Allah bertanya bagaimana kita menghabiskan hidup di dunia ini. Tapi pada hakikatnya iblis tidak akan berdiam diri. Iblis akan sibuk membuat manusia untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah dilupakan, iblis akan membuat satu kecintaan di dalam hati kita, sehingga kita sangat mencintai sesuatu dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sangat mencintai pekerjaan, mungkin kita sangat mencintai keluarga, mungkin kita sangat mencintai kesenangan. Itu semua yang kita cinta itu membuat kita lupa kepada Allah. Inilah yang salah. Cinta kepada sesuatu tidaklah salah. Yang salah adalah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersungguh-sungguhlah untuk mencari surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ada harapan, ada keinginan kuat dari hati setiap kaum muslimin muslimat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Segala yang dia lakukan, dia curahkan, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua yang dia kerjakan itu diridhoi, disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila setiap yang kita kerjakan itu bukan untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari ridhonya manusia, ini akan menjadi satu perbuatan yang sangat merugi dan tiada berguna. Kita telah menghabiskan waktu, kita telah bersusah payah, tapi pada akhirnya kita hanya mendapat pujian dari manusia. Dan jikalaupun kita mendapat pujian dari manusia,
pujian itu hanya sementara. Pujian itu hanya sedetik, 2 detik, atau sebagainya. Manusia akan melupakan apa yang kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melupakan yang kita lakukan bila kita melakukannya karena Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sisanya bisa kita sambung dalam kajian-kajian berikutnya, insya Allah. Semoga dengan yang tadi kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita menjadi umat yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas pendengaran. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.